Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma menyatakan penyesuaian sarana prasarana pasca penambahan komisi dan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat perlu dilakukan agar tugas dan fungsi DPR bisa berjalan dengan baik. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra Cucun Ahmad Samsurijal berkoordinasi dengan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI terkait penambahan AKD di DPR. Ketua BURT DPR RI Rizky Natakusuma mengatakan, penyesuaian sarana prasarana pasca penambahan komisi dan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat perlu dilakukan agar tugas dan fungsi DPR bisa berjalan dengan baik. Rizky mengatakan, BURT akan segera melakukan penyesuaian sarana prasarana agar anggota DPR, komisi, dan badan yang baru dibentuk dapat segera bergerak untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, ia mengatakan pertemuan tersebut juga membahas berbagai permasalahan strategis serta langkah-langkah ke depan agar DPR bisa menjadi rumah rakyat yang aspiratif dan modern. Tentu akan ada usulan perubahan terkait dengan sarana prasarana, terkait dengan jumlah anggota yang bertambah 5. Jadi banyak yang sudah kami jadikan sebagai belanja masalah untuk bergerak ke depan. Tapi ini awal yang baik, koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI tadi berjalan sangat baik. Saya juga dibantu sama pimpinan-pimpinan senior yang luar biasa mendalami isu yang cukup kompleks ini. Jadi mudah-mudahan kinerja DPR ke depan semakin baik. Jadi banyak yang kita bahas, intinya bagaimana ke depan keterwakilan dari masyarakat Indonesia oleh wakil-wakilnya di DPR RI ini bisa berjalan semakin baik. Dengan penyesuaian sarana prasarana ini, Rizky berharap keterwakilan masyarakat dapat meningkat dan DPR bisa lebih menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Bani dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembentukan undang-undang harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional, terutama terkait strategi transformasi sosial, transformasi ekonomi, hingga transformasi tata kelola. Untuk mewujudkan astacita pemerintahan baru Prabowo Gibran, serta mencapai Indonesia Emas 2045, Badan Legislasi atau Balek DPR RI menilai Indonesia bukan hanya membutuhkan pembangunan, melainkan juga undang-undang yang berkualitas. Hal ini penting untuk menjadi acuan pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Anggota Balek DPR RI Reni Astuti mendorong pembentukan undang-undang di Balek untuk bisa mempercepat Indonesia mencapai cita-cita menjadi negara maju di tahun 2045. Karenanya, ia mengatakan pembentukan undang-undang harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional, terutama terkait strategi transformasi sosial, transformasi ekonomi, hingga transformasi tata kelola. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia 2045 itu kan sudah tercantum sebenarnya di RPJMN. Ada 5 misi ya terkait dengan Indonesia transformasi. Ada kemudian terkait dengan transformasi sosial, di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada kemudian transformasi ekonomi, kemudian ada terkait dengan transformasi tata kelola gitu ya. Tadi saya meminta sebenarnya secara undang-undang kita ini udah punya apa sih yang kemudian mendorong, mengakselerasi gitu lah. Harapannya nanti undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI ini ke depan itu mampu mengakselerasi Indonesia Emas 2045. Saat ini Balek tengah menyusun daftar program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2025-2029 serta Prolegnas prioritas tahun 2025. Pada periode sebelumnya, DPR telah menyepakati rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk di-carry over dan dimasukkan ke Prolegnas 2025-2029. Bondan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, salah satu kementerian baru di Kabinet Merah Putih yakni Kementerian Hak Asasi Manusia meminta agar anggaran 2025 dirombak agar dapat mewujudkan program-program pembangunan hak asasi manusia. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke, Iya. terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia dapat mengajukan usulan anggaran pada rapat kerja yang akan dimulai pada bulan April tahun 2025 untuk pembahasan tahun anggaran 2026. Salah satu kementerian baru di Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Hak Asasi Manusia, meminta agar anggaran 2025 dirombak agar dapat mewujudkan program-program pembangunan hak asasi manusia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Keuangan Adis Kadir menegaskan, usulan anggaran kementerian yang baru dapat dibahas pada April 2025. Adis Kadir menyatakan Kementerian Hak Asasi Manusia dapat mengajukan usulan anggaran pada rapat kerja yang akan dimulai pada bulan April tahun 2025 untuk pembahasan tahun anggaran 2026. Ia menjelaskan permintaan anggaran tambahan adalah tugas dari Kementerian Keuangan, anggota Komisi 13 dan Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya, selama masih masuk akal, maka anggaran untuk program-program kementerian pasti akan dipenuhi. Anggaran ini kan nanti akan dibahas sekitar bulan April, Mei ya. Ini kan akan masuk anggaran periode dibahas di 2025 untuk 2026. Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin. Jadi pembahasannya nanti akan dibahas di tahun 2025 sekitar dimulai kalau nggak salah sekitar bulan April. Nah, nanti rekan-rekan di Komisi 13 pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 miliar ke 20 triliun. Nah, ini nanti akan dilihat apakah visible atau tidak. Banyak juga kementerian-kementerian baru tentunya membutuhkan anggaran. Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang. Sebelumnya, Menteri HAM Kabinet Merah Putih mengusulkan untuk merombak anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian HAM dari yang semula 64 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Adila dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 6 DPR RI berkomitmen memberikan perhatian lebih terhadap koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional serta memberikan ruang terhadap generasi muda dan digitalisasi agar mempermudah akses koperasi. Setelah disahkannya pimpinan Komisi 6 DPR RI yang mempunyai struktur Ketua Komisi Anggia Ermarini, Wakil Ketua Nurdin Halid, Adi Satria Suryo Sulisto, Eko Hendro Purnomo, dan Andre Rosiade akan ada program prioritas di sektor BUMN, perdagangan, dan koperasi yang segera dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, sektor BUMN, perdagangan, dan koperasi harus lebih maju dan sehat. Ia menilai jika sektor ini berkembang akan berdampak terhadap meningkatnya ekonomi negara dan memberikan hal yang baik dalam sistem jual-beli pada masyarakat. Menurut saya banyak hal yang menjadi prioritas ya. BUMN, lalu perdagangan, lalu kemudian tentang koperasi, itu semua menyumbang ekonomi negara dan itu harus sehat semua, gitu ya. Jadi yang sehat tidak hanya manusianya,
tetapi juga badan usahanya, operasinya, perdagangannya itu akan punya kontribusi yang sangat tinggi untuk menyehatkan warganya. Kalau kita pasarnya oke, otomatis kan orang akan mudah sekali untuk membeli makanan yang bernutrisi gitu. Jadi ini salah satu yang bisa kita menjadi prioritas juga. Lebih lanjut, Anggia juga akan memberikan perhatian lebih terhadap koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional, serta memberikan ruang terhadap generasi muda dan digitalisasi agar mempermudah akses koperasi. Bani dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mendorong mode pembelajaran aktif untuk mahasiswa magang di rumah rakyat dengan memperbanyak forum diskusi terkait dengan tugas dan fungsi DPR RI. Ketua BKSAP DPR RI Mardani mendorong diperbanyaknya forum diskusi atau pendalaman terkait alat kelengkapan Dewan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa magang. Usai memberikan kuliah umum pada mahasiswa peserta program magang di Rumah Rakyat atau MDRR, Mardani mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dalam menyimak materi serta aktif memberikan pertanyaan terkait tugas dan fungsi parlemen dalam menghimpun aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Mardani menilai agar forum-forum diskusi seperti ini dapat diperbanyak, sehingga dapat memberikan kesempatan mahasiswa peserta MDRR untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi DPR, serta alur proses aspirasi masyarakat. Harus lebih banyak momen pembelajaran aktif seperti ini. Saya senang. Jadi mereka tadi ada 11 gitu yang nanya dan pertanyaannya bikin terkejut saya karena bagus-bagus. Nah, mungkin mereka tetap harus belajar, ikut semua proses di komisi atau di unit terkait, tapi sebulan sekali itu ada momen-momen seperti ini yang membuat mereka jadi lebih bisa pendalaman secara aktif. Bagus. Tip buat anak magang, pokoknya DPR ini ada 1001 mutiara yang harus dicari, tapi harus semangat nyarinya dan jangan takut, berani aja. Ketemu siapa? Sapa, minta foto, bertanya. Jangan takut, mumpung di DPR. Lebih lanjut, Mardani menambahkan, dari periode sebelumnya, BKSAP DPR RI sudah melaksanakan program serupa yang bernama BKSAP Day, yang dilaksanakan dengan mengunjungi kampus-kampus untuk melakukan sosialisasi dan kuliah umum dengan pembahasan beragam terkait DPR RI. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna mendukung akselerasi menuju Indonesia Emas 2045, Badan Legislasi DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Undang-undang yang dihasilkan tentu harus memperhatikan transformasi sosial, pendidikan, dan kesehatan, juga transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, dan supremasi hukum hingga kekuatan sosial budaya dan ekologinya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menciptakan undang-undang yang selaras dengan program Astacita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Hal tersebut guna mendukung akselerasi menuju Indonesia Emas 2045 serta selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto. Anggota Badan Legislasi DPR RI Reni Astuti berharap pembentukan undang-undang di balik DPR RI mampu mengakselerasi upaya-upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 hingga 2029. Reni meminta pembentukan undang-undang harus memperhatikan beberapa transformasi penting, diantaranya transformasi sosial, transformasi pendidikan dan kesehatan, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola supremasi hukum, hingga kekuatan sosial budaya dan ekologi. Saya sebagai anggota Balik tentu berharap zero gugatan undang-undang gitu, sehingga kemudian undang-undang yang dihasilkan itu memang bisa implementatif dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, walaupun sebenarnya gugatan itu menjadi hak siapapun gitu ya, tetapi ketika dalam proses masuk dalam gugatan itu kemudian tetap berlaku, ya saya kira ini menjadi kinerja yang bagus bagi DPR RI. Kemudian yang kedua adalah tadi saya meminta kepada Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan kajian terkait dengan secara legislasi, ya, regulasi-regulasi atau undang-undang yang kita siapkan untuk Indonesia Emas 2045. Kita sering sekali mendengar tentang Indonesia Emas 2045. Saya sebagai anggota DPR RI yang ditugaskan di Balik sering berpikir, ini kita secara undang-undang ini udah siap nggak sih kita menuju ke sana? Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia 2045 itu kan sudah tercantum sebenarnya di RPJMN. Ya, di sana ada 5 misi ya terkait dengan Indonesia transformasi. Ada kemudian terkait dengan transformasi sosial, di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada kemudian transformasi ekonomi, kemudian ada terkait dengan transformasi tata kelola gitu ya. Kemudian di sini kan luas nanti tata kelola ini bagaimana mengelola pemerintah sampai kemudian ke pemerintah daerah. Kemudian supremasi hukum gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kekuatan sosial, budaya dan ekologi itu sudah lengkap gitu. Nah, tadi saya meminta sebenarnya secara undang-undang kita ini udah punya apa sih yang kemudian mendorong, mengakselerasi gitu lah. Harapannya nanti undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI ini ke depan itu mampu mengakselerasi Indonesia Emas 2045 gitu, sehingga kita bisa memperbaikinya secara sistematis seperti itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan budaya di Indonesia atau warisan budaya di Indonesia ini banyak sekali yang sudah mendunia. Salah satunya merupakan kerajinan keramik. Karena memang kerajinan keramik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang tak ternilai, yang syarat akan berbagai makna dan juga filosofinya. Karena memang ini bukan sekedar hanya benda mati. Ada keunikan kerajinan keramik di Indonesia ini terukir dalam setiap detailnya tentunya. Mulai dari teknik pembuatannya yang khas hingga motifnya yang merefleksikan nilai luhur budaya. Ini menjadi salah satu yang sukses mendunia, yaitu kerajinan keramik Jenggala. Lalu seperti apa kerajinan keramik Jenggala ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, ini tadi kita sudah membahas mengenai keramik Jenggala yang berdiri sejak tahun 1976. Ini telah menjadi pionir dalam menciptakan produk berkualitas tinggi yang mampu menembus tatanan pasar internasional. Karena memang keramik Jenggala ini terinspirasi dari akar budaya, eksplorasi terus-menerus, serta kesetiaannya terhadap nilai dari desain menjadi daya tarik kuat bagi peminat lokal maupun juga internasional. Dan tentu tanpa berlama-lama, pemirsa, mari kita saksikan keramik Jenggala, kerajinan lokal yang mendunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kerajinan keramik terus berkembang dan menempati ruang tersendiri di hati para pencintanya, baik untuk koleksi maupun menambah estetika di dalam rumah. Kehadiran kerajinan keramik di dalam rumah memberi kesan elegan sekaligus klasik yang menambah kehangatan di dalam rumah. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan berkunjung ke Bali dan melihat langsung pembuatan keramik Jenggala. Kerajinan keramik Jenggala dikenal luas berkat kemampuannya dalam memadukan teknik tradisional dengan desain modern. Berdiri sejak 1976, keramik Jenggala telah membuat berbagai keramik dengan bentuk yang unik dan menarik. Mulai dari bentuk vas bunga, piring, bahkan sendok dan garpu. Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk keramik berkualitas tinggi yang tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga mengedepankan fungsionalitas. Saat ini reputasi dan nama besar Jenggala sudah terkenal di mata pecinta keramik. Desain elegan Jenggala dipadukan warna-warna tropis khas Indonesia yang menarik hati tidak hanya peminat lokal, tetapi juga internasional. Koleksi keramik Jenggala mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik telah melanglang buana hingga ke pasar Jepang, Singapura,
Amerika Serikat, hingga Eropa. Terbukti dalam rangkaian kegiatan International Asian Pacific Forum atau IAPF, para delegasi juga turut berkunjung ke Kerajinan Keramik Jenggala. Para delegasi juga ikut menyaksikan secara langsung proses produksi keramik khas Indonesia yang terkenal dengan keunikan dan kualitasnya. Selama kunjungan, delegasi diajak berkeliling lokasi keramik Jenggala dan diberi kesempatan untuk melihat langsung berbagai tahap pembuatan keramik, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembakaran dan finishing. Delegasi juga berinteraksi dengan pengrajin lokal yang telah menguasai teknik tradisional pembuatan keramik dan mendapatkan wawasan mendalam mengenai warisan budaya yang terkandung dalam setiap produk. Kunjungan para delegasi menjadi ajang promosi bagi industri keramik Indonesia untuk memperluas jaringan internasional dan menjalin kemitraan baru. Para pengrajin lokal berharap bahwa exposure dari kunjungan ini akan membuka peluang lebih besar untuk memasarkan produk mereka di tingkat internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan IAPF untuk mendukung pertukaran budaya dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jenggala juga aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kerajinan ini melalui berbagai pameran dan acara seni. Jenggala memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai proses pembuatan keramik serta keterampilan yang terlibat. Selain melihat dan membeli berbagai koleksi keramik Jenggala di galeri, Jenggala juga menawarkan para pengunjung pengalaman yang unik untuk membuat kreasi keramik mereka sendiri. Pengunjung dapat mewarnai keramik sesuai selera dan keinginan mereka untuk dibawa pulang. Wah, seru sekali ya melihat proses pembuatan beragam produk Jenggala keramik dan melihat berbagai koleksi Jenggala keramik yang memanjakan mata. Nah, itu tadi keseruan dan informasi tentang Jenggala keramik. Yuk kita dukung dan promosikan produk-produk kesenian Indonesia. Sekian Intips hari ini, sampai jumpa pada episode Intips selanjutnya. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024. Pada pukul 10 pagi ini ada Komisi 10 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Lalu pada pukul 1 siang nanti ada Komisi 5 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan seluruh mitra yang terkait. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube maupun juga di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.